Wan Juicy Lucy disuruh buka celana sambil disawer. Wow. Halo Sobat DB News. Nah, hari ini di pagi yang cukup mendung ini, kita bakal bawain berita yang lagi viral lagi. Bayangin ya, lo lagi kerja profesional di atas panggung, memberikan penampilan terbaik, tiba-tiba ada yang nyuruh lo buka celana sambil nyodorin duit nih. Wah, gila banget sih. Ini rasanya kayak harga diri lo diinjak-injak di depan ratusan atau bahkan ribuan orang. Itulah yang dialami oleh vokalis Juicy Lucy, Uwan. Dan ya, reaksinya lebih keras dan lebih tegas dari yang kita duga. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas sebuah insiden yang tentunya lagi viral banget dan memicu perdebatan panas di seluruh media sosial. Nah, korbannya kali ini adalah Julian Caesar atau yang kita kenal sebagai Uwan, vokalis dari band yang lagi naik daun yaitu Juicy Lucy. Nah, kejadian ini terjadi waktu ketika mereka manggung ya teman-teman di sebuah klub di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, sebuah video yang berdurasi 48 detik ini merekam sebuah momen yang sangat tidak pantas tentunya dan yang mungkin dilihat oleh banyak orang termasuk psikolog sudah dikategorikan sebagai pelecehan yang sangat verbal. Nah, mari kita lihat videonya bersama-sama dan mari kita bedah detik-detik pelecehan verbal terjadi. Oke. Nah, kita coba tonton video yang berikut ini, di mana kita juga dapat memperhatikan baik-baik nih interaksi antara penonton dan juga vokal Juicy Lucy, yaitu Uwan. Kita coba tonton dan juga putar videonya ya, Kak ya. Oke, kita putar videonya. Ada momen Uwan. Oke. Oke. Oh wow, langsung. Oke, langsung tadi ya di awal video tadi kelihatan banget ya, Kak. Oke, kelihatan ya baru ada seorang wanita yang nyawer. Oke, tadi kita bisa lihat nih bareng-bareng teman-teman, suasana tuh lagi asik nih. Penonton lagi nikmatin Uwan yang lagi nyanyi lagu berjudul Tampar. Penonton pun ikut nyanyi bersama-sama. Nah, tapi ini dia momennya teman-teman. Seorang wanita maju ke depan panggung, bawa segepok uang yang mungkin teman-teman juga lihat bareng tadi Kak ya. Mau nyawer. Nah, sampai di sini memang biasa aja ya. Sabarannya di panggung itulah hal yang lumrah. Tapi kita coba tonton video yang berikut ini. Oke, langsung saja kita lihat permintaan buka celana ya teman-teman. Nah, ini ya Kak. Oke, ini mungkin dari angle yang sangat jelas. Oke, kita bisa lihat tadi Kak ya. Mbak-mbaknya langsung di depan panggung banget buat ngasih nyodorin uang. Langsung dilempar ke panggungnya. Dengan mengatakan buka dulu celananya gitu. Dan terlihat juga Uwan kayak menyingkirkan uangnya di panggung dengan kakinya ya. Oke, betul. Oke, kita bisa lihat tadi. Stop di situ ya teman-teman. Kalian dengar barusan kan bahwa dia bilang buka celana dan buka celana. Nah, tentunya ini bukan sekedar request lagu atau candaan teman-teman, tapi ini sudah termasuk ranah pelecehan yang sangat verbal. Nah, nggak peduli siapa gendernya, maupun cewek ataupun cowok, yang jelas perbuatan ini sangat-sangat salah. Nah, kita bisa lihat bahwa perubahan ekspresi Uwan dari yang tadinya senyum secara profesional, sekarang langsung berubah jadi males dan risih saat penampilan di panggung tadi. Dia langsung memalingkan wajahnya karena dicuekin si wanita ini malah ngelempar uangnya ke panggung. Dan boom, lihat gestur kakinya Uwan. Wah, ya tadi kita bisa lihat bareng-bareng Kak ya. Itu bukan tendangan emosi buta teman-teman. Ini adalah sebuah tendangan simbolis, di mana itu adalah sebuah statement yang bilang harga diri gue gak bisa dibeli pakai duit lo. Itu mungkin
apa ya, isi hati Uwan ya pas nendang uangnya tuh dari panggung gitu. Gila, ini tindakan yang berani banget dan menurut aku sangat tepat. Dia menolak untuk direndahkan dan setelah kejadian ini Uwan sendiri juga langsung memberikan klarifikasi. Kita coba tampilkan hasil screenshotan ataupun klarifikasi dari vokalis Juicy Luicy tersebut. Oke. Di tampilan screenshot ini dibilangkan bahwa memberikan klarifikasi atas tindakan tersebut yang membuat dirinya merasa tidak nyaman saat berada di panggung. Nah, aku udah bilang padahal udah nggak usah, duit aku udah banyak. Buka celana dong, langsung ya udah deh, malas, kata Wan Juicy. Atas tindakan tersebut nih Kak, banyak netizen yang menghujat wanita tersebut yang dinilai mencari perhatian sang vokalis dan penonton yang ada di sana. Oke ya, dia bilang aku udah si Juicy bilang si Iwan ini bilang bahwa aku udah bilang padahal udah nggak usah, duit aku tuh udah banyak. Tapi tetap aja nih si cewek bilang bukannya buka celananya doang gitu. Langsung deh si Iwan ini kayak kenapa gitu ya harus itu terjadi gitu. Jelas banget kan dia merasa tidak nyaman dan terlecehkan di suasana saat manggung tersebut. Ini bukan soal jumlah uangnya teman-teman, tapi soal respect bahkan harga diri. Nah, insiden membuka kotak Pandora diskusi yang lebih besar pelecehan pada pria. Banyak yang masih mikir nih kalau cowok nggak bisa jadi korban pelecehan, harusnya selalu kuat dan harusnya selalu seneng kalau digodain sama cewek-cewek di luar sana. Nah, itu pemikiran yang usang dari toxic masculinity. Nah, menanggapi hal ini, psikolog Rahmaya Soliha juga menilai bahwa Wan merupakan korban pelecehan verbal. Ia juga mengatakan bahwa pelecehan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan karena berpotensi memicu gangguan psikologis serius pada korban. Nah, dampak psikologisnya nih Kak, kata dia bisa berupa stres pasca trauma, PTSD, kecemasan, rasa bersalah, marah yang berkepanjangan, hingga depresi. Gejala-gejala ini beresiko berkembang menjadi penyalahgunaan zat, munculnya ide bunuh diri, disfungsi seksual, menarik diri hingga lingkungan sosial, dan gangguan dalam hubungan interpersonal. Jika dilihat dari video tersebut nih teman-teman, Wan mengalami pelecehan verbal, tapi belum tentu dia mengalami trauma tersebut ya, kata Rahmaya saat dihubungi. Oke, seorang psikolog Rahmaya Soliha bahkan menyebutkan bahwa uang adalah korban pelecehan verbal yang bisa memicu dampak psikologis serius seperti PTSD, kecemasan, hingga depresi yang berkepanjangan. Kita coba tonton video yang berikut ini, di mana kita juga pengen tahu sebenarnya PTSD itu apa. Oke, kita coba tonton videonya bersama-sama kakak ya. PTSD merupakan sindrom ataupun kondisi trauma yang terjadi akibat adanya life changing, adanya perubahan dalam kehidupan. Beberapa di antaranya adalah seperti perginya orang tersayang, ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat, atau bahkan life event seperti bencana alam dan juga peperangan. Bukan tidak mungkin anak-anak yang menjadi korban dari peperangan kemudian akan merasa sangat rendah diri, akan merasa tidak mampu untuk bersosialisasi, bahkan bisa jadi mereka tidak mampu untuk mengembangkan dirinya karena mereka selalu merasa ketakutan. Oke, jadi kita bisa lihat bareng-bareng kayak ternyata stigma sosial seringkali membuat korban pria malu untuk melapor karena takut dianggap lemah dan tidak maskulin. Jadi apakah cowok bisa jadi korban pelecehan? Jawabannya jelas bisa banget. Nah, kita juga coba tonton video yang berikut ini di mana cowok juga bisa menjadi korban pelecehan seksual. Oke, kita putar videonya. Halo teman-teman, pernah kepikiran nggak kok bisa sih cowok jadi korban pelecehan seksual? Topik ini emang jarang dibahas, tapi bukan berarti nggak nyata ya. Yuk kita bahas. Faktanya, pelecehan seksual nggak kenal gender. Siapapun bisa jadi korban atau pelaku, baik itu cowok maupun cewek. Nah, ini beberapa alasan kenapa cowok juga bisa mengalami pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan nggak pilih-pilih gender. Pelecehan seksual bisa datang dari siapa aja dan ke siapa aja. Bentuknya bisa fisik, verbal, atau emosional. Jadi, jangan mikir cuma cewek yang bisa jadi korban ya. Yang kedua, stereotype gender. Ada anggapan kalau cowok harus kuat, dominan, dan gak mungkin jadi korban. Padahal, ini cuma stereotype. Gara-gara stigma ini, banyak korban cowok jadi malu atau takut untuk speak up. Yang ketiga, ketimpangan kekuasaan.
Pelecehan sering terjadi karena ada ketimpangan kekuasaan. Sama kayak cewek, cowok juga bisa ada di posisi yang lebih lemah secara sosial, ekonomi, atau psikologis, dan itu bikin mereka rentan mengalami pelecehan. Yang keempat, Oke, nanti teman-teman kita taruh link videonya ada di sini. Di sini ya, di atas guys. Langsung Oke. aja pencet linknya. Oke, kita juga pengen tahu Kak ya, sebenarnya apakah korban pelecehan cowok ini bisa dapat perlindungan dari negara? Seperti mungkin Oke. teman-teman juga tahu gitu bahwa perempuan udah ada undang-undangnya gitu kan. Kita coba tonton video yang berikut ini. Langsung saja kita tonton video. Apakah seorang laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual? Yuk simak penjelasan berikut ini. Dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengatur mengenai jenis kelamin. Dalam hal ini, berarti laki-laki juga dapat dilindungi apabila menjadi salah satu korban dalam dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang TPKS menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban ialah setiap orang. Yang dimaksud setiap orang bukan berarti hanya perempuan, akan tetapi laki-laki juga dapat dimaksud menjadi korban apabila mengalami dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Kalau kalian seorang laki-laki dan menjadi salah satu korban dari kekerasan seksual, maka kalian punya hak hukum untuk dilindungi, didengar, dan juga dipulihkan. Jangan pernah diam apabila kalian menjadi korban dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual bukan hanya menyangkut perempuan saja, akan tetapi menyangkut mengenai hak asasi manusia. Oke. Dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa hak perempuan sama cowok itu sama saja ya Kak ya. Pelecehan tentunya tidak mengenal gender dan siapapun bisa jadi korban. Lalu sebagai penyanyi cowok nih, gimana cara meminimalisir kejadian kayak seperti ini tadi? Nah, yang pertama, kita harus adakan ketegasan seperti yang ditunjukkan Uwan, itu sangat penting teman-teman. Untuk yang kedua, kita harus perlu ada kerjasama dan penyelenggara acara untuk membuat aturan yang sangat jelas ketika ada etika penonton dan menyediakan keamanan yang sangat responsif. Untuk yang ketiga, ke penonton kita harus lewat media sosial sebelum konser. Juga bisa jadi langkah yang sangat preventif, tentunya kita melalui edukasi ini teman-teman. Oke, nah jadi kesimpulannya insiden Uwan Juicy Lucy ini adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa musisi di atas panggung adalah seorang profesional yang sedang bekerja, bukan objek yang bisa direndahkan ataupun dilecehkan. Respect adalah kunci utama. Salut untuk Uwan atas ketegasannya menjaga harga dirinya. Nah, kita juga pengen tahu nih teman-teman pendapat kalian tuh seperti apa. Tulis di kolom komentar di bawah ini, kita diskusi di sana dengan cerdas dan juga cermat. Jangan lupa klik linknya, jangan lupa klik tombol like, dan jangan lupa subscribe hingga nyalain loncengnya, biar kalian tahu nih update terbaru dari kita setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Oke. Oh ya Kak, satu lagi kita punya info yang sangat menarik. Jika kalian membutuhkan kebutuhan IT ya di dunia teknologi, tentunya seperti PC, laptop, atau aksesoris lainnya nih, kalian bisa download di aplikasi DP Klik yang ada di Play Store. Dan tentunya kalian yang punya HP iPhone, kalian bisa download ataupun lihat di website www.dpklik.co.id. Di sana banyak promo dan produknya sangat lengkap ketika kalian mencari produk-produk IT. Nah, cek langsung, linknya pun sudah kami sediakan di deskripsi teman-teman. Terima kasih sudah menonton, saya Arya. Saya Farah, thank you dan Sampai jumpa.